Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Nah oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi dari Bapak Andri S dari Garut, Jawa Barat. Baik, langsung saja kita bongkar kira-kira apa ini si paketnya. Nah oke, jadi ini dia isi paketnya. Oke, lumayan besar ini ya. Baik, jadi ini power supply. Ini power supply yang outputnya ada dua, ada tiga ya, 24 volt, 5 volt, dan 12 volt. Oke, jadi ini katanya itu power supply untuk mesin bordir komputer. Nah, jadi ini untuk mesin bordir komputer. Nah, ini baik, jadi ini ada tulisannya tegangan arus listrik lemah harusnya pas. Dicolokkan ke listrik, lampu LED hidup semua. Oke, jadi harusnya gitu. Dan yang satunya ini gimana? Yang ini transistor meledak yang ditutup lakban hangus. Oh, ini apa ini? Loh, ini R-nya, ini R soft start ini mungkin. Baik, yang ini R-nya hangus katanya. Oh iya, ini hangus, hancur sudah R-nya. Nilainya berapa ini? Kita cek ke power supply yang satunya aja nanti. Oke, baik. Resistor 51R 10 watt meledak. Oh, ini berarti 51 ohm. Baik, kita kerjakan yang mana dulu ya? Oke, yang ini dulu kita kerjakan, kita bongkar dulu. Kita cek isinya seperti apa. Oke. Nah baik kawan, jadi ini dia isi dari power supply-nya. Oke, jadi ini sepertinya dia itu setiap blok output dia menggunakan satu buah kontrol sendiri. Jadi bukan menggunakan satu kontrol dengan output yang berbeda-beda, tapi ini power supply-nya modelnya setiap output dia satu kontrol. Sepertinya seperti itu. Oke, sekilas ini saya lihat dia menggunakan model flyback untuk power supply untuk sistem switchingnya. Tapi ini untuk ini pakai dioda ya. Untuk penyearahnya dia pakai dioda. Ini sirkuit untuk kontrol feedbacknya ini mungkin 1 2 3 4. Nah jadi untuk feedbacknya ini juga sama, ada 4 piece. Oke, kok nggak ada optocouplernya ya? Kira-kira optocouplernya ini di mana? Baik, jadi ini. Nah yang satunya itu ininya meledak. Nah ini R soft start ini kalau saya lihat, kalau ini sampai meledak itu berarti relaynya dia rusak, relaynya ngefong. Jadi ketika posisi on, relay itu dia nggak connect, akhirnya beban tetap tersalurkan melewati R ini, tidak terbypass, akhirnya R-nya rusak seperti itu. Oke, ini kita coba nyalakan dulu. Katanya sih kalau ini nyala
ini ada beberapa LED 1 2 3 4 5. Ini LED-nya nyala semua. Kita coba nyalakan. Nah baik kawan, jadi ini akan saya coba nyalakan. Oke, ini sudah saya siapkan untuk bohlam safety. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini tidak ada nyala sama sekali. Oh, itu hanya lampu LED yang di sana nyalanya redup. Oke, untuk yang di sini itu nggak nyala sama sekali. Untuk relay pun dia itu relaynya nggak nyala. Relay stop startnya nggak nyala. Artinya semua sistem power supply ini dia tidak start. Jadi hanya power supply yang kecil ini yang nyala. Ini untuk supply PWM dan relay biasanya. Baik, akan saya buka aja sekalian ini power supply-nya kita kerjakan. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini kapasitas elko-nya tuh besar banget ya. Ini switchingnya ini masih nyala selama saya buka ke 8 baut. Ya bukan 8 sih, banyaklah 10 atau berapa, itu nggak mati nih masih. Ini kalau kena pegang nih ya lumayan. Oke, dan ini kondisinya itu ada beberapa titik yang terlihat overheat, tapi overheat saja ya, tidak sampai kelihatan ada kerusakan di PCB-nya. Jadi ada hanya ke heatsinknya itu seperti itu. Baik, kita ini masih nyala ini. Itu masih nyala redup. Kita coba cek-cekin dulu untuk jalurnya. Nah, untuk supply yang ini biasanya digunakan untuk nyuplai PWM-nya ini. Waduh, udah hampir maghrib ini. Kita break dulu ya. Nah oke kawan, jadi ini akan saya coba cek-cekin untuk poin-poin tegangannya. Loh, kok muruk guys? Loh, kok malah ngesot ini? Keliru. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cek-cekin untuk tegangannya. Baik, kita cek untuk tegangan supply PWM. Nah, ini tegangan supply PWM-nya cuma 5 volt. Ya, mantap ya. Si bocil ikut-ikutan itu. Nah, ini untuk tegangan supply PWM ini hanya 5 volt, dan untuk supply IC PWM yang ini itu ini 8 volt. Nah baik, jadi ini tegangan 5 volt itu nggak mungkin bisa untuk digunakan untuk starting IC PWM-nya. Nah, dan starting untuk relay soft startnya. Oleh karenanya power supply-nya tidak bekerja. Baik, akan saya teliti dulu kira-kira apa yang menyebabkan kok tegangan supply-nya tuh hanya 5 volt. Oke, nanti kita lanjut kembali. Nah oke kawan, jadi ini saya coba ganti untuk elko supply PWM-nya. Oke, karena sepertinya elko ini yang bermasalah, karena kalau yang elko output ini ada 2 kan, sedangkan untuk supply PWM dia hanya 1. Baik, kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa didengarkan itu barusan relaynya switch. Nah itu sudah off lagi.
kita cek. Oh, udah kita matikan ya. Kita balik coba. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, ini sudah nyala semua. 1 2 3 4 LED-nya sudah nyala semua. Baik, jadi sudah teratasi untuk masalahnya. Jadi hanya ini penyebabnya, Elko supply PWM-nya. Dia supply PWM-nya drop. Jadi PWM-nya nggak bekerja maksimal. Akhirnya tegangan yang digunakan untuk mensuplai PWM dia tidak ada. Oke, jadi akan saya ganti dulu PWM-nya, baru kita pasang kembali ke boxnya. Nah, oke kawan, jadi ini power supply-nya sudah saya pasang dan sudah saya rapikan untuk Elko yang tadi kita ganti. Baik, kita coba nyalakan dan kita coba cek tegangannya satu persatu. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini lampu sudah nyala. Kipas memang belum nyala ya. Ini biasanya kipasnya ada speed controlnya biasanya. Baik, kita cek satu persatu tegangannya. Oke, ini yang 5 volt. Dan ini untuk tegangan 12 voltnya. Oke, dan ini untuk yang 24 volt. Dan ini untuk 24 volt yang satunya. Oke, jadi kesimpulannya ini power supply sudah nyala normal kembali. Jadi kerusakannya itu hanya satu buah Elko itu saja. Oke, jadi ya sudah. Ketika Elko-nya kita ganti, akhirnya power supply-nya dapat nyala normal kembali. Oke, baik, kita lanjut ke power supply yang satunya. Nah, oke kawan, jadi ini untuk power supply yang kedua. Oke, jadi ini tempat resistor yang gosong. Nah, ini bisa dilihat kegosongannya tuh sampai segitunya. Baik, kita ya, ini ada ada apa ya? Oh, ini kelihatannya ada gosong juga. Nah, ini sepertinya ada gosong. Itu gosongnya dari dioda atau dari IC-nya ya. Oke, untuk hanya sekedar info ya. IC-nya nih sulit banget nih dicari. IC seri Q100. Oke, saya cari datasetnya aja nggak temu itu, apalagi belinya. Baik, kita coba cek apakah ada ya rangkaian yang short. Oke. Nah, ini untuk bagian jalur supply PWM dia itu short. Kita coba angkat dulu untuk diodanya, dan ini sudah ada bekas flux ya. Oke, jadi ini diodanya akan saya angkat dulu. Mudah-mudahan aja yang rusak itu diodanya saja, jadi nggak sampai ke IC-nya, mudah-mudahan aja. Nah, oke kawan, jadi ini setelah IC diodanya saya lepas, ternyata ini tetap short, yang artinya itu IC-nya juga ikutan rusak ini. Baik, kira-kira gimana enaknya nih ya. Oke, ini IC-nya rusak. Akan saya coba akalin pakai gacun 5 kabel, atau kalau nggak gitu ini nanti kita ganti satu blok ini menggunakan power supply 12 volt 1 ampere.
atau kata lain adaptor lah gitu. Nanti kita taruh sini. Kalaupun nggak bisa nanti pakai gacun 5 kabel itu ya, kita nanti ganti pakai power supply lain, kita taruh di sini nanti ya, begitu supaya aja nanti bisa teratasi. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya cek untuk gelombang di MOSFET menggunakan osiloskop, itu tidak ada MOSFET yang ada cycle-nya. Jadi semua ini MOSFET-nya tidak bekerja. Oke, nanti kita bongkar dulu untuk PWM-nya. Nah, ini terindikasi PWM-nya rusak, jadi kita bongkar dulu untuk board PWM-nya. Nah, oke kawan, jadi ini saya buka untuk modul PWM-nya. Oke, karena prediksi saya ketika modul power supply untuk PWM-nya itu rusak, dia over voltage karena ketika saya cek itu ini ada beberapa bagian yang short. Oke, jadi ini, nah ini untuk VREF dari pin IC yang pertama ini tuh short. Nah ini loh, kok malah sudah nggak short ini. Oke, jadi keseluruhan IC ini, nah jadi setelah saya cek, saya coba suntikan tegangan. Nah, di masing-masing IC itu anunya nggak ada guys, jadi VREF-nya itu nggak keluar tegangan VREF-nya. Oke, ini untuk IC-nya dia menggunakan IC 35 USI 3845. Oke, jadi ini ketika saya coba suntikan tegangan di sini, ternyata semua IC PWM dia tidak mengeluarkan VREF. Artinya semua IC ini mati. Oke, jadi ini akan saya coba ganti dulu untuk IC-nya. IC-nya kita ganti, baru nanti kita coba pasang ke boardnya, kira-kira sudah mau bekerja apa enggak. Oke, jadi ini untuk mencopotnya itu susah banget ini ya, karena pin header sepanjang ini itu pokoknya susah banget dah nyopotinnya. Oke, nanti kita lanjut kembali videonya setelah saya ganti untuk IC PWM-nya dan kita cek apakah VREF-nya udah keluar. Oke, ini kita buktikan bahwa memang tiap IC-nya tuh short ya. Nah ini, dan yang ini juga. Nah, ini juga. Nah, jadi ini entah untuk VREF-nya itu jadi satu atau enggak, saya juga enggak tahu juga. Yang jelas setiap VREF itu short, dan yang bagian sini itu saya coba copot untuk kapasitornya karena saya pikir mungkin transistornya yang short, ternyata tidak. Ternyata setelah kapasitor dibuka pun rangkaian VREF ini tetap short. Oke, sepertinya untuk VREF dia tidak saling terhubung ya, jadi bisa dipastikan ini keseluruhan IC rusak. Oke, akan saya ganti dulu untuk IC-nya. Nah oke kawan, jadi ini setelah saya ganti untuk IC-nya. Oke, ini sudah saya ganti semua untuk IC-nya. Baik, kita cek. Ini kondisi saya injek ya, saya injek tegangan supply-nya.
Jadi kita tidak pakai supply ini, jadi meskipun dipegang ini masih tidak nyetrum. Baik, kita coba cek untuk PWM nya apakah sudah bekerja. Oke, ini sudah bekerja. Yang ini sudah bekerja, ini frekuensinya 140 150 kHz. Nah ini. Oke, kita cek yang ini. Oh, yang ini belum bekerja. VREF nya oke, ini VREF sudah ada ya. Baik, kita coba cek yang ini. Nah, yang ini sudah bekerja juga, frekuensi sama 160 kHz. Yang ini, nah ini juga sudah keluar frekuensinya. Ini malah 180 kHz. Ini untuk yang 24 volt. Oke, karena memang ini yang paling tinggi tegangannya, jadi frekuensinya juga ikut tinggi karena trafonya sama. Oke, akan saya teliti dulu kenapa kok yang ini dia masih belum mau bekerja untuk PWM nya. Oke, akan saya cekin dulu. Nah, oke, ternyata ini tadi ada solderan di IC nya yang kurang bagus gitu, lepas. Baik, jadi ini sudah nyala. Untuk tegangan PWM nya sikelnya sudah keluar. Oke, ini sudah keluar semua. Baik, tinggal kita coba nyalakan dulu. Kita coba nyalakan dengan posisi seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti ada kerusakan, enak, tidak perlu bongkar susah-susah lagi karena lumayan susah untuk nyopot board PWM sepanjang ini. Baik, jadi akan saya coba dulu nyalakan, mudah-mudahan aja sudah dapat nyala normal kembali. Nah, oke kawan, ini kita coba nyalakan. Oke, sudah saya siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini terlihat 3 ini sudah nyala. Tinggal yang ini tuh nggak nyala sama sekali sepertinya. Oke, jadi yang bagian bawah sini ini output 24 volt ini kalau nggak salah. Ini nggak nyala sama sekali. Baik, kita cek dulu apakah ada kerusakan pada bagian yang 24 volt ini. Oke, ini kita cek. Baik, jadi ini aman, tidak ada short circuit. Oke, apa yang menyebabkan ini? Kita cek untuk MOSFET. Oke, ini MOSFET-nya aman, tidak short. RSEN. Oke, RSEN-nya pun aman. Oke, jadi masih ada kendala di satu rangkaian ini. Baik, akan saya teliti dulu, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke, ini untuk dioda aman. Oke, untuk dioda aman, kita cek untuk bagian primernya sini. Nah, oke kawan, jadi ini untuk power supply-nya yang kemarin itu kondisinya pada saat kita nyalakan itu bolam safety ini nyala ya. Itu karena saya salah pasang IC ya. Karena IC yang dipakai aslinya itu IC 3844 kalau nggak salah. Nah, sedangkan yang saya ganti dia serinya UC 3843. Nah, perbedaannya sih nggak terlalu signifikan. Jadi kalau yang 3843 dia itu duty cycle-nya bisa sampai maksimal 90%. Sedangkan yang kalau 3844 ini dia maksimal 50%. Nah, ternyata di rangkaian ini dia itu tidak ada duty cycle kontrolnya. Jadi ketika PWM nyala, maka duty cycle langsung mak gitu. Harusnya
sistem feedback dia itu mengunci ducticle. Jadi meskipun mau dipasangi yang ducticle maksimalnya dia itu bisa 90%, tapi dia sudah kejegal oleh sistem feedbacknya. Harusnya seperti itu. Nah, ternyata pada power supply ini dia tidak ada sistem limiter ducticle-nya. Oleh karenanya ini saya belikan lagi untuk IC-nya. Ini saya belinya langsung dari Shopee Cina ya. Nah, itu pengirimnya Emerson. Nah, karena beli lokal itu kualitasnya jelek dan harganya mahal guys. Nah, akhirnya mau nggak mau meskipun agak lama, ini saya beli langsung dari Cina. Kualitasnya bagus, harganya murah juga. Jadi bukan kita tidak cinta pada produk dagangan lokal ya, cuma yang dagangan orang lokal kualitasnya kurang bagus. Baik, jadi ini sudah saya pasang untuk IC-nya, dan ini untuk R yang gosong itu saya gantikan NTC. Oke, baik, kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini 1 2 3 4 lampu sudah nyala semua, dan kita lihat untuk bolam safety. Nah, itu bolam safety-nya nggak nyala sama sekali ya, aman ini. Baik, jadi kesimpulannya untuk power supply ini power supply sudah nyala normal kembali. Jadi ini tinggal kita rapikan untuk supply PWM-nya, dan untuk ini card PWM-nya ini akan saya pasang ke posisi semula karena power supply ini sudah dipastikan nyala normal kembali. Oke, kita lanjut kembali nanti setelah ini saya selesaikan, saya rapikan. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini dia untuk power supply-nya. Ini sudah saya ganti menggunakan IC yang bagus, karena saya beli di lokalan sini dapatnya IC-nya IC kiloan ini guys, sedangkan yang ini kita dapatnya IC yang bagus rentengan ya. Oke, jadi ini kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tegangan sudah keluar semua, tegangan standby. Oke, jadi kesimpulannya power supply ini sudah dapat nyala normal kembali. Oke, jadi ini modul board PWM-nya ini guys, yang sepanjang ini tuh susah banget. Pada saat kita mau buka itu susah, kita masang pun lebih susah lagi. Wah wis, ini produsennya benar-benar harusnya kalau dibikin tiap satu blok satu card gitu lebih mudah, ngerjakannya pun lebih mudah, bongkar pasangnya lebih mudah ya. Apa karena memang oleh produsennya itu dibikin susah gitu ya, jadi kita buka itu susah, banyak throat hole yang lepas, tapi ya tetap kita bagusin lagi lah semaksimal mungkin supaya power supply-nya dapat nyala normal kembali. Oke, jadi demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini dari saya. Alhamdulillah kedua power supply ini sudah dapat nyala normal kembali. Yang ini kerusakannya itu awal kerusakan dari supply PWM. Nah, supply PWM rusak, akhirnya tegangan melonjak, akhirnya semua IC dia mati semua. Tapi alhamdulillah kali ini power supply-nya dapat kita atasi, dapat nyala normal kembali. Baik, mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini dari saya. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.